Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adin Junior Ningtyas dari kelas 17 2B25 dengan nomor NIM 17220003, Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Kampus Cengkareng. Tujuan saya membuat video presentasi yaitu dalam rangka memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah karakter building dengan dosen pengajar Bapak Wangsit Supeno MM. Di sini saya sudah membuat artikel keprihatinan bangsa tentang bahasa daerah. Sumber yang saya dapatkan dari kompas.com, kemdikbud.go.id, gatra.com, dan kompas.com. Lalu saya akan menambahkan PowerPoint. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu daerah tersebut. Mengutip pernyataan Reiner dan Anandi, share dalam bukunya Sosiolinguistik sebagai perkenalan awal, menuliskan bahwa bahasa memiliki jalinan yang sangat erat dengan budaya sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena begitu eratnya jalinan antara bahasa dan budaya. Tanpa bahasa, budaya kita pun akan mati. Hal ini bisa terjadi karena sebagaimana dikatakan oleh Fishman, Chair tahun 2004, bahasa adalah penyangga budaya. Sebagian besar budaya tergantung di dalam bahasa dan diekspresikan melalui bahasa. Kepunahan bahasa daerah. Di era globalisasi, perubahan dan perkembangan zaman, keberadaan bahasa daerah terancam punah. Kemungkinan punahnya bahasa mengkhawatirkan banyak orang. Dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu semakin berkurang dan tergantikan oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang sangat mempengaruhi perkembangan penggunaan bahasa di daerah-daerah tersebut. Lingkungan juga mempengaruhi karena di mana kita bersosialisasi, kita menggunakan bahasa Indonesia daripada berkomunikasi dalam bahasa daerah. Faktor penyebab kepunahan. Pertama, ada pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses penyatuan budaya dan informasi. Dampak negatifnya adalah banyak generasi muda yang lebih aktif di sosial media. Hadirnya sosial media juga sangat mempengaruhi generasi muda dalam berbahasa. Kalangan muda juga lebih sering berkomunikasi dengan mencampur adukan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang kedua, ada etnis mayoritas dan minoritas. Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan etnis dan ratusan bahasa daerah. Namun, dalam suatu kelompok masyarakat terdapat satu etnis yang mendominasi suatu daerah tersebut. Juga kelompok masyarakat yang jumlahnya sedikit. Jika minoritas tidak menggunakan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahasa ini akan kehilangan karakternya dan mungkin menyerupai bahasa mayoritas. Yang ketiga ada generasi muda. Generasi muda adalah pewaris bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus selalu menjaga berbagai jenis budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita, termasuk bahasa. Ketika generasi muda berjaya di bangsanya sendiri, mereka tidak dapat melindungi bahasa lain. Pencegahan dan penanganan. Untuk pencegahannya, kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah di rumah. Yang kedua, kita juga bisa belajar bahasa daerah dengan orang tua kita. Tiga, melestarikan bahasa daerah. Untuk penanganannya, pemerintah bisa mengeluarkan pemetaan bahasa daerah dan sastra. Yang kedua, konservasi bahasa dan sastra. Yang ketiga, revitalisasi bahasa dan sastra. Di sini ada presentasi jumlah bahasa daerah di Indonesia. Terlihat Papua jumlah bahasa daerahnya lebih banyak daripada Jawa dan Bali, juga daerah-daerah. Untuk persebaran bahasa ibu Indonesia berdasarkan pulau, jumlah bahasa dari Papua juga lebih
banyak daripada Jawa dan Bali. Lalu saya akan menayangkan sedikit video tentang daerah-daerah yang mengalami kepunahan bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton tayangan video yang saya berikan. Manfaat saya membuat artikel ini adalah agar generasi muda lebih bisa melestarikan budaya, khususnya bahasa daerah agar tidak mengalami kepunahan. Demikian video presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.